kefarduan, kewajiban ibadah puasa. Di situ ada ayat yang berbunyi, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum", mengagungkan dan mentakbirkan isim Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, atas segala kemudahan, atas segala kemampuan, sehingga kita dengan izin Allah, sehingga kita dengan kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah siam. Walitukmilul iddah, dan menyempurnakan bilangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Id la yanqusan." Kita dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 bulan Id, 2 bulan yang itu adalah hari raya, tidak kurang apanya? Tidak kurang pahalanya, tidak kurang karunia-Nya dan kemuliaannya, sekalipun berbeda bilangannya. Pada tahun ini kita berpuasa kurang dari 30 hari, 29 hari. Apakah dalam hari raya tersebut, di bulan hari raya tersebut 29 ataupun 30, kata Rasulullah SAW, "Syahrul Id la yanqusan." 2 bulan yang ada hari raya, meskipun dia tidak sampai 30 hari, dia tidak kurang, dia tidak lebih rendah kualitasnya dengan yang bilangannya 30 hari. Wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tiada kata lain yang lebih indah, tiada kata lain ekspresi yang disampaikan, melainkan wujud syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat bulan Ramadan, yang telah menyampaikan kita pada akhir bulan Ramadan, dan pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya umat Islam memiliki karakter 2 hal. Yang tadi kita sampaikan, yang pertama adalah a'yaduna a'yadun rabbaniyah. Hari raya di dalam Islam adalah hari raya yang menghubungkan hamba-hamba Allah kepada penciptanya. Kita buktikan pada hari ini. Hari raya, hari lebaran kita awali dengan takbir, kita lanjutkan dengan salat Idul Fitri. Ini adalah untuk mengingatkan bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Tidaklah kita bisa bersama-sama berkumpul di lapangan ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat bahwasanya Nabi merayakan salat Id di lapangan fil musalla. Dalam hadis dikatakan fil musalla. Tidak disunahkan kalau kita hari rayanya untuk melaksanakan salat Id fil musalla, tidak disunahkan kita untuk sholat ketika datang, begitu juga tidak disunahkan kita untuk sholat setelah selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Ini semuanya adalah bentuk bagaimana kita tetap terus connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang paling cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah dalam Islam, tidak ada satupun ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh umat Islam. Bisa kita katakan kalau kita bandingkan dengan umat-umat melalui agama-agama lain, tidak ada umat yang cinta kepada Tuhannya, tidak ada umat yang cinta kepada penciptanya melebihi dari cintanya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan hari ini ketika kita mulai lebaran kita, ketika kita mulai hari raya kita awali dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kita lanjutkan dengan salat 2 rakaat sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Karakter kedua daripada hari raya lebaran dalam Islam adalah a'yadun insaniyah. Hari lebaran dalam Islam, hari raya yang dimiliki oleh umat Islam adalah hari-hari raya yang bersifat humanis, sangat manusiawi. Apa buktinya? Ketika kita selesai melaksanakan ibadah siam, lalu Rasulullah SAW zakat al-fitr. Sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Adalah sebagai bentuk penyucian diri bagi orang yang berpuasa. Bisa jadi dalam puasanya banyak kehilapan, kekurangan, masih banyak cacat-cacat. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu'matan lil masakin, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk ekspresi bahwa kita adalah manusia, sebagaimana orang-orang miskin adalah manusia. Maka kata Rasulullah SAW, hari raya harus kita bagi kegembiraan tersebut dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini adalah bentuk sebagai insaniyah.
perhatian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hari raya Idul Adha, ada yang disebut dengan al-luhumul adhahi. Bagaimana kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kita menyembelih hewan-hewan kurban dan dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada masyarakat. Ini adalah sebagai bentuk a'yaduna, hari raya dalam Islam adalah hari raya yang sangat mempedulikan kepada hubungan kemanusiaan. A'yaduna a'yadul insani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Fitri pada hari ini kita layak, kita patut, kita bersyukur kepada Allah dan kita tunjukkan ekspresi kegembiraan kita tersebut. Oleh karenanya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan karunia Allah, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah kita bersukacita, kita bergembira. Itu lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Salah satu bentuk kegembiraannya adalah farhatun 'inda fitri, farhatun 'inda iftar. Hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dinamakan dengan Idul Fitri, makna yang lebih tepat adalah diharamkan kita untuk berpuasa. Kembali kita menyantap makanan-makanan yang sebelumnya di bulan Ramadan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah siam. Tapi hari ini Idul Fitri, karena kata-kata fitri di dalam kata bahasa Arab juga sama dengan akar kata daripada buka puasa, iftar, juga sama dengan arti sarapan pagi, fatur. Maka pada hari ini kita dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Artinya kita kembali menyantap makanan-makanan yang biasa kita santap setiap harinya, karena ini adalah hari kegembiraan, hari raya Idul Fitri. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Kita mengawali hari ini, hari 1 Syawal 1435 Hijriah, dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ingat dalam benak kita bahwasanya Ramadan yang telah berlalu, Ramadan yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya umat Islam adalah umat yang cinta kepada Tuhannya. Umat Islam adalah umat yang demen beribadah kepada Tuhannya. Umat Islam adalah umat yang selalu zikir kepada Tuhannya. Kita sama-sama mengetahui ketika di bulan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kita melaksanakan ibadah siang, nikmatnya kita melaksanakan ibadah qiyam di malam harinya, nikmatnya ketika kita berkomunikasi dengan membaca tilawatul Quran. Ini adalah 3 ibadah yang dominan, di samping ada ibadah sedekah. Makna daripada Idul Fitri, salah satu indikator keberhasilan Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita memelihara, maintain al-muhafadzatu ala simari Ramadan. Bagaimana kita diberikan ataupun kita merencanakan, memplanningkan kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah kepada Allah yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita bisa terus pelihara, maintain al-muhafadzah. Bahasa lainnya adalah bagaimana kita senantiasa istiqamah. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla." Oleh karenanya kita diingatkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah sunnah puasa di bulan Syawal. Sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam dahr fa ka'annahu shoma dahr." Orang yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti pahala ibadah puasa setahun. Kalau 1 bulan kita bisa, tentunya 6 hari gak mungkin kita kagak bisa. Yang pasti balik kepada niatnya. Kalau selama 29 hari kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala betapa diri ini, betapa jiwa ini betul-betul tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika semangatnya adalah untuk kembali kepada Allah, untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang berzikir, akan mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah setiap 6 hari bulan Syawal. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW bagaimana kita terus menyambung, bagaimana kita bisa memaintain, menjaga ibadah-ibadah yang senantiasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu adalah indikator. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita, memudahkan jiwa kita untuk terus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingat kepada Allah. Bukanlah orang-orang yang ingat kepada Allah
bukan orang yang beriman sesungguhnya kalau dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Ini yang disebut dengan katakan rondoniyun, orang-orang yang hanya ingat kepada Allah di bulan Ramadan, orang-orang yang kenal masjid kalau di bulan Ramadan, orang-orang yang hanya kenal Al-Quran di bulan Ramadan. Tentunya dia belum mendapatkan pahala, belum mendapatkan buah manfaat daripada ibadah di bulan Ramadan. Kita sama-sama pikirkan, kita sama-sama rencanakan, kita sama-sama tekadkan dan niatkan bagaimana bisa kita terus sholat berjamaah di masjid, bagaimana bisa kita terus interaksi dengan Al-Quran, bagaimana bisa kita terus dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita menunjukkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah sunnah, apakah ibadah puasa sunnah ataupun ibadah-ibadah lainnya. Ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita agar tetap terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ibadah yang dampaknya betul-betul melatih kepekaan kita untuk ingat kepada Allah yang lebih dahsyat daripada ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan adalah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah kita melihat. Ketika kita tidak mau untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita camkan dalam diri kita kuatkan perasaan dalam diri kita bahwasanya Allah melihat kita, dan aplikasi daripada al-ihsan tersebut adalah yang dirahmati Allah ibadah siam, ibadah puasa. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa terus dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita terus memelihara ibadah puasa, dan itu memiliki dampak bagaimana kita senantiasa memiliki apa yang disebut dengan muraqabah, perasaan merasa dikontrol dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam, jamaah salat Id Bumi Indraprasta rahimakumullah. Hari-hari ini juga kita menyaksikan umat Islam banyak mengalami cobaan-cobaan. Umat Islam di Timur Tengah kita menyaksikan konflik-konflik. Saudara-saudara kita di bumi Palestina, bumi tempat adanya Al-Masjidil Aqsa, bumi tempatnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, mengalami penderitaan ataupun kesulitan yang sama-sama kita saksikan. Apakah mereka gentar? Apakah mereka takut? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan percaya kepada Zat yang menurunkan firman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebagaimana yang sering kita dengar juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada firman Allah Subhanahu Wa Taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang yang beriman, juga diwajibkan kepada kamu perang. Dan saudara-saudara kita menunjukkan pada dunia, bukanlah kekuatan tersebut dengan alat senjata yang canggih, bukanlah kekuatan tersebut dengan peralatan modern, bukanlah kekuatan tersebut dengan pesawat-pesawat dan tank-tank yang modern, bukan. Tapi yang namanya kekuatan tersebut adalah al-iman billah wa bi rasulih. Kemuliaan dan kekuatan adalah ketika hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala selalu terikat dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah Ramadan, ibadah puasa, salah satu manfaat besarnya, salah satu tujuan utamanya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang berarti adalah orang-orang yang zikir, ingat kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Hamas, oleh saudara-saudara kita yang di Gaza, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesederhanaan, dengan segala bentuk isolasi, boykot yang dilakukan oleh dunia internasional. Mereka mampu mengangkat martabat dan harkat umat Islam. Mereka mampu melakukan yang kita tidak mampu umat Islam. Mereka mampu menunjukkan kepada dunia keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah adalah senjata yang paling dahsyat. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwasanya mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah cita-cita yang tertinggi, adalah sebuah prestasi. Jangan kau mengira, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah mereka benar-benar mati, tapi mereka adalah ahya. Mereka hidup di Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau sedih ketika melihat banyak dari mereka yang meninggal, karena mereka telah menunjukkan kepada dunia, telah menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudara kita yang di Gaza telah mampu mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan mereka, menguatkan mereka. Allahumma ya Dzal Jalali wal Izzah unsur ikhwanana fi Gaza. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuat,
Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Tolonglah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari khutbah Idul Fitri 1436 Hijriah ini, marilah sama-sama kita meniatkan, marilah sama-sama kita canangkan bagaimana kita tetap terus melaksanakan 3 hal: tilawatul Quran, kemudian puasa sunnah, kemudian yang ketiga qiyamul lail, sebagaimana yang kita sudah contohkan, sebagaimana yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, dengan harapan kalau kita terus bisa mampu memelihara dan menjaga itu semuanya, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita aminkan doa yang kita harapkan, tentunya umat Islam di Indonesia wabil khusus dan di dunia umumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan umat Islam disatukan, umat Islam diberikan rahmat, umat Islam diberikan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa umat ini ke dalam kejayaan. Umat Islam dikembalikan kepada Al-Quran, diingatkan kembali kepada Al-Quran dan hadis, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak saja mengamalkan tapi juga menipu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wassallu ala nabiyikum kama amarakum rabbukum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna. Allahumma ij'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli 'ajili wa ajil ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarr kulli 'ajili wa ajil ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نذر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة وتقبل يا ربنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang baru saja kita selesai melaksanakan sholatnya, mendengarkan khutbahnya, ada beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan. Antara lain misalnya ungkapan ekspresi kegembiraan tersebut wajib kita tunjukkan. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kita meremehkan kebaikan sekalipun hanya dengan menunjukkan senyum di muka kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Hari ini hari yang Rasulullah SAW menunjukkan kita harus bergembira. Gembira pada hari ini adalah sunnah dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ungkapan lisannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan yang kita lakukan. Kemudian disunahkan pula untuk kita datang ke tempat ini dari satu jalan, baliknya dari jalan yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu dari jalan kiri datang ke lapangan ini, maka baliknya dari jalan kanan. Mukhalafatut thariq ini juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata para ulama, biar banyak bumi-bumi Allah yang menyaksikan langkah-langkah kaki kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga biar menunjukkan ekspresi kegembiraan akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam nggak? Ya, ya. Direkam? Ya. Wah, mau direkam. Allah makasih. Di lapangan kita. Insyaallah. Katen ya. Katam ya. Mana udah berapa sekarang? Baru mau ya? Kemudian ya. Masya Allah. Oke, lebar aja. Maaf lahir batin. Aduh, mohon maaf lahir batin. Kapan?